Mary Ann Catton, lahir pada 31 Oktober 1832 sampai 24 Maret 1873. Ia adalah seorang terpidana pembunuhan berkebangsaan Inggris yang dieksekusi karena meracuni anak tirinya sendiri. Terlepas dari satu-satunya hukuman atas pembunuhan, dia diyakini sebagai pembunuh berantai yang membunuh banyak orang lainnya, termasuk 11 dari 13 anaknya dan 3 dari 4 suaminya, untuk polis asuransi mereka. Metode pembunuhan yang disukainya adalah meracuni mereka menggunakan arsenik. Dan kehancuran Catton terjadi setelah dia mencoba mengirim putra almarhum suaminya ke rumah kerja. Tubuh anak tiri diperiksa dan ditemukan mengandung arsenik. Catton dinyatakan bersalah atas pembunuhannya dan dijatuhi hukuman mati. Dia digantung di Durham Gaol. Bernama asli Mary Ann Robson, lahir pada tanggal 31 Oktober 1832 di Low Morsley, County Durham, dari pasangan Margaret Neelan Desdale dan Michael Robson, yaitu seorang pemberat tambang batu bara. Adiknya Margaret lahir pada tahun 1834 tetapi hidup hanya beberapa bulan saja. Sedangkan kakaknya Robert lahir pada tahun 1835. Ketika Mary Ann berusia 8 tahun, orang tuanya memindahkan keluarganya ke desa Morton, County Durham. Pada saat persidangannya, Kema Utara menerbitkan sebuah artikel yang berisi deskripsi Mary Ann seperti, yaitu seorang gadis dengan watak polos dan kecerdasan rata-rata, dan dibedakan karena penampilannya yang sangat bersih dan rapi pada saat itu. Segera setelah pindah, ayah Mary Ann jatuh dari ketinggian 150 kaki yaitu sekitar 46 meter, di lubang tambang di tambang batubara Morton pada Februari 1842. Jenazah sang ayah diantarkan ke ibunya dalam karung bertuliskan Property of Southampton Coal perusahaan. Karena pondok penambang yang mereka tinggali terikat dengan pekerjaan Michael, maka sang ibu yang janda dan anak-anaknya akan segera terusir. Lalu pada tahun 1843, ibunya menikah dengan George Scott yang juga seorang penambang. Lalu pada usia 16 tahun, Mary Ann meninggalkan rumah untuk menjadi perawat di desa terdekat Southampton, di rumah Edward Potter, yaitu seorang manajer di tambang batu bara Morton. Setelah semua anak dikirim ke sekolah asrama di Darlington selama 3 tahun berikutnya, dia kembali ke rumah ayah tirinya dan dilatih sebagai penjahit. Suami pertama Mary Ann Catton, yaitu William Mowbray, menikah dengan buruh tambang batubara William Mowbray di kantor pendaftaran Newcastle upon Tyne. Mereka segera pindah ke Inggris Barat Daya, dan pada saat persidangan ada laporan 4 atau 5 anak mereka meninggal muda saat mereka tinggal jauh dari County Durham. Tak satu pun dari kematian ini yang terdaftar, karena meskipun pendaftaran wajib pada saat itu, undang-undang tersebut baru diberlakukan pada tahun 1874. Satu-satunya kelahiran yang tercatat adalah putri mereka yaitu Margaret Jane, yang lahir di South German pada tahun 1856. William dan Mary Ann pindah kembali ke Inggris Timur Laut, di mana William bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di atas kapal uap yang berlayar keluar dari Sunderland, yaitu sebagai mandor tambang batubara. Putri lainnya yaitu bernama Isabel, yang lahir pada tahun 1858, dan Margaret Jane meninggal pada tahun 1860. Putri lainnya juga bernama Margaret Jane, yang lahir pada tahun 1861, dan seorang putra bernama John Robert William, lahir pada tahun 1863, tetapi meninggal tahun berikutnya karena penyakit lambung dan juga demam. William meninggal karena gangguan usus pada Januari 1865. Nyawa William dan anak-anak mereka diasuransikan oleh kantor asuransi Inggris dan Prudential, dan Mary Ann mengumpulkan pembayaran sebesar 35 euro atas kematian William dan suami kedua Mary Ann Catton, yaitu George Ward. Segera setelah kematian Mowbray, Mary Ann pindah ke pelabuhan Seaham. Selama waktu ini putrinya yang berusia 3,5 tahun, Margaret Jane, yang kedua, meninggal karena demam tifus. Dia kembali ke Sunderland dan mulai bekerja di Sunderland Infirmary, Apotik, dan Human Society. Dia mengirim anaknya yang masih hidup yaitu Isabella untuk tinggal bersama ibunya. Salah satu pasiennya di rumah sakit adalah Insinyur George Ward. Mereka menikah di Gereja St. Peter, Manchester pada 28 Agustus 1865. Ward terus menderita sakit dan meninggal pada 20 Oktober 1866
Setelah lama sakit yang ditandai dengan kelumpuhan dan masalah usus, penyebab kematian yang tercatat di sertifikat kematiannya adalah kolera, Inggris, dan juga tifus. Dokter yang merawat kemudian memberikan bukti bahwa Ward sakit parah. Namun dia terkejut karena kematiannya begitu mendadak. Sekali lagi, Mary Ann mengumpulkan uang asuransi sehubungan dengan kematian suaminya. Dan suaminya yang ketiga bernama James Robinson. James Robinson adalah seorang pembuat kapal di Palion di Sunderland, yang istrinya bernama Hannah baru saja meninggal. Dia mempekerjakan Mary Ann sebagai pengurus rumah tangga pada November 1866. Dan sebulan kemudian, ketika bayi James, John meninggal karena demam lambung, dia meminta bantuan pengurus rumah tangganya dan kemudian ibu Mary Ann yang tinggal di pelabuhan Seaham. Meski ibunya mulai pulih, ia juga mulai mengeluh sakit perut. Dia meninggal pada usia 54 tahun pada musim semi tahun 1867, yaitu 9 hari setelah kedatangan Mary Ann. Lalu pada tahun 1867, ayah tiri Mary Ann, George Stott, menikah dengan tetangganya yang menjanda yaitu Hannah Paley. Putri Mary Ann bernama Isabella Mowbray dibawa kembali ke rumah Robinson dan segera menderita sakit perut yang parah dan juga meninggal. Begitu pula dua anak Robinson, yaitu Elizabeth dan juga James. Ketiga anaknya dimakamkan pada minggu terakhir bulan April dan minggu pertama bulan Mei 1867. Mary Ann menerima pembayaran asuransi jiwa sebesar 5.010 euro untuk Isabella. Robinson menikah dengan Mary Ann di South Michael, Peace Hope, Vermont pada tanggal 11 Agustus 1867. Anak pertama mereka bernama Margaret Isabella lahir pada bulan November pada saat itu. Dia jatuh sakit dan meninggal pada bulan Februari 1868. Anak kedua mereka, George, lahir pada tanggal 18 Juni 1869. Robinson sementara itu curiga terhadap desakan istrinya agar dia mengasuransikan hidupnya. Dia menemukan bahwa dia telah menjalankan hutang sebesar 60 euro di belakang panggungnya dan telah mencuri lebih dari 50 euro yang diharapkan dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Kemudian dia menemukan bahwa Mary Ann telah memaksa anak-anaknya yang lebih tua untuk menggadaikan barang-barang berharga rumah tangga mereka. Dia mengusirnya dan mempertahankan hak asuh atas putra mereka George dan suaminya yang keempat, yaitu Frederick Cotton, yaitu seorang pitman dan duda baru-baru ini yang tinggal di Walbattle, Northumberland, yang telah kehilangan 2 dari 4 anaknya. Margaret telah bertindak sebagai ibu pengganti untuk anak-anak yang tersisa, Frederick Junior dan juga Charles. Tetapi pada akhir Maret 1870 dia meninggal karena penyakit perut yang tidak dapat ditentukan. Meninggalkan Mary Ann untuk menghibur Frederick, Sir Cotton dan Mary Ann menikah secara bigami pada 17 September 1870 di South Andrews, Newcastle upon Tyne. Putra mereka yaitu Robert lahir pada awal tahun 1871. Dan segera setelah itu Mary Ann mengetahui bahwa mantan kekasihnya yaitu Joseph Natras tinggal 48 km jauhnya di desa Country Durham di Auckland Barat dan tidak lagi menikah. Dia menghidupkan kembali romansa dan membujuk keluarga barunya untuk pindah ke dekatnya. Cotton meninggal pada bulan Desember tahun itu karena demam lambung. Asuransi telah diberlakukan atas hidupnya dan juga putra-putranya. Dan setelah kematian Frederick, Natras segera menjadi pemondok Mary Ann. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di petugas cukai yang sembuh dari cacar. Richard Wickman adalah seorang ahli bea dan cukai yang berspesialisasi dalam pembuatan gerah. Mary hamil olehnya dengan anak yang ke-13. Frederick Junior meninggal pada Maret 1872 dan bayi Robert segera setelah itu. Kemudian Natras jatuh sakit karena demam lambung dan meninggal setelah merevisi surat wasiatnya untuk mendukung Mary Ann. Polis asuransi yang telah diambil Mary Ann pada kehidupan Charles yang masih hidup masih ditunggu-tunggu. Kematian Charles Edward Cotton dan pemeriksaan terhadap Mary Ann. Tuhan Mary Ann datang ketika seorang pejabat paroki yaitu Thomas Riley. Dia mengeluh bahwa anak laki-laki Cotton terakhir yang masih hidup yaitu Charles Edward menghalangi dan bertanya kepada Riley apakah dia bisa berkomitmen untuk bekerja. Dia memberitahu Riley bahwa anak laki-laki itu sakit-sakitan dan menambahkan, "Saya tidak akan lama-lama bermasalah. Dia akan pergi seperti keluarga Cotton lainnya." 5 hari kemudian, Mary Ann memberitahu Riley bahwa bocah itu telah meninggal. Riley pergi ke polisi desa dan meyakinkan dokter untuk menunda menulis akta kematian sampai keadaannya dapat diselidiki. Kunjungan pertama Mary Ann setelah kematian Charles bukanlah ke dokter tetapi ke kantor asuransi.
Di sana dia menemukan bahwa tidak ada uang yang akan dibayarkan sampai sertifikat kematian dikeluarkan. Sebuah pemeriksaan diadakan dan juri mengembalikan vonis penyebab alami. Kemudian surat kabar lokal memuat cerita itu dan menemukan Mary Ann telah pindah ke Inggris dan kehilangan 3 suami, seorang kekasih, seorang teman, ibunya, dan 11 anak yang semuanya meninggal karena demam perut. Rumor menimbulkan kecurigaan dan penyelidikan ilmiah. Dr. William Byers Kilburn yang pernah merawat Charles telah menyimpan sampel dan tes menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung arsenik. Dia memberitahu polisi yang menangkap Mary Ann dan mendapatkan panggilan tubuh Charles. Dia didakwa atas pembunuhannya, meskipun persidangan ditunda sampai setelah ia melahirkan di penjara Durham pada tanggal dari anak ke-13 dan terakhirnya, yang dia beri nama Margaret Edith Wick Manning Cotton. Persidangan Cotton dimulai pada 5 Maret 1873. Penundaan itu disebabkan oleh masalah dalam pemilihan penasihatan kejaksaan. Dokter bersaksi bahwa tidak ada bubuk lain di rak yang sama di toko kimia seperti arsenik. Campbell Foster berargumen bahwa ada kemungkinan ahli kimia itu keliru menggunakan bubuk arsenik daripada bubuk bismut, yaitu digunakan untuk mengobati diare. Koresponden The Times melaporkan pada tanggal 20 Maret setelah divonis wanita malang itu menunjukkan emosi yang sangat kuat. Di dalam beberapa jam, hal ini memberi tempat pada sikapnya yang biasa, dingin dan juga pendiam. Sementara, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa gerasi kerajaan akan diberikan kepadanya. Dia dengan gigih menegaskan bahwa dia tidak bersalah atas kejahatan yang telah dia lakukan. Bahkan, beberapa petisi diajukan ke Menteri Dalam Negeri tetapi tidak berhasil. Cotton digantung di Durham County Gaol pada 24 Maret 1873. Dia meninggal bukan karena lehernya patah, tapi karena akibat tali yang dipasang terlalu pendek. Dari 13 anak Mary Ann, hanya 2 yang selamat, yaitu Margaret Edith yang lahir pada 1873 dan putranya George dari pernikahannya dengan James Robinson. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.